Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Pengembangan Sistem Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Sistem e-Office, dan Sistem Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan di Universitas Diponegoro akan memaparkan hasil dari pengerjaan tugas akhir kami. Saya Sabradi Kristanto dengan judul Analisis dan Desain Sistem Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Sistem e-Office, dan Sistem Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan Elektronik di Universitas Diponegoro. Saya Nadif Lazur Rahim dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Elektronik di Universitas Diponegoro. Dan saya Alif Rahmat Ilahi dengan judul Pengembangan Sistem e-Office dan Sistem Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan Elektronik di Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti penilaian kinerja pegawai yang masih bergantung pada presensi dan logbook, ataupun pelaksanaan analisis jabatan atau ANJAB dan analisis beban kerja atau ABK yang masih dilakukan secara manual. Metode penilaian saat ini cenderung subjektif, rentan manipulasi, dan tidak mencerminkan produktivitas sebenarnya. Sementara pelaksanaan ANJAB dan ABK yang belum efisien menyebabkan ketidaksesuaian beban kerja dengan alokasi pegawai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengembangkan sistem berbasis web yang terintegrasi yang memungkinkan pencatatan tugas, penilaian kinerja secara objektif, dan otomatisasi ANJAB dan ABK sesuai pedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020. Sistem yang akan kami bangun terdiri atas 3 bagian utama, yaitu sistem analisis jabatan dan analisis beban kerja atau sistem ANJAB ABK, sistem e-Office, dan sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan. Sistem ANJAB ABK akan digunakan untuk melaksanakan proses ANJAB ABK, di mana informasi mengenai uraian tugas, beban kerja, serta kebutuhan pegawai tiap jabatan yang ada di Universitas Diponegoro akan disusun. Uraian tugas yang sudah disusun pada sistem ANJAB ABK akan digunakan untuk mencatat kegiatan tugas pegawai pada sistem e-Office. Catatan pelaksanaan tugas pegawai yang sudah dicatat pada sistem e-Office akan digunakan untuk menghitung kinerja pegawai pada sistem penilaian kinerja. Untuk melihat dan memahami lebih dalam mengenai sistem yang kami kembangkan, kami akan mendemonstrasikan sistem yang kami bangun. Sistem ANJAB ABK akan digunakan untuk menyusun uraian tugas, beban kerja, serta kebutuhan pegawai tiap jabatan yang ada di Universitas Diponegoro. Proses ANJAB dimulai dengan membuat ajuan ANJAB oleh admin kepegawaian. Pada proses ini, admin kepegawaian dapat menambah, menghapus, dan mengubah informasi jabatan dari jabatan-jabatan yang ada. Apabila jabatan sudah sesuai dan ajuan disimpan, proses selanjutnya yaitu verifikasi ajuan. Verifikator dapat menerima ataupun merevisi ajuan. Setelah semua verifikator menyetujui ajuan ANJAB, admin kepegawaian dapat membuat ajuan-ajuan ABK untuk diisi oleh operator unit kerja. Pada tahap ini, operator akan mengisikan informasi ABK untuk tiap uraian tugas bagi tiap jabatan di unit kerjanya, dan kemudian menyimpan ajuan untuk diverifikasi. Setelah ANJAB dan ABK dalam satu periode telah disetujui, laporan ANJAB dan ABK akan dapat dilihat. Selain itu, dapat pula dilihat peta jabatan sebagai ringkasan kondisi pegawai saat ini. Setelah informasi uraian tugas dan beban kerja disusun di sistem ANJAB ABK, data tersebut digunakan di sistem e-Office untuk mencatat pelaksanaan tugas pegawai. Selain bukti tugas, sistem ini mencatat kegiatan seperti rapat, perjalanan dinas, surat masuk, dan surat keluar. Pegawai memilih uraian tugas yang telah disusun dan mengunggah bukti pelaksanaan. Supervisor akan memverifikasi bukti tersebut dan data yang disetujui akan dikirim ke SPK sebagai kinerja pegawai. Pada modul rapat, sekretaris unit kerja dapat menjadwalkan rapat dan pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung jawab rapat tersebut dapat mengabsen peserta yang hadir pada rapat. Kehadiran pada rapat akan dicatat dan dikirim sebagai kinerja pegawai di SPK. Pada modul perjalanan dinas, supervisor dapat menjadwalkan perjalanan dinas ke pegawai tertentu dan pegawai tersebut dapat mengunggah laporan perjalanan dinas setelah melakukan perjalanan dinas. Laporan perjalanan dinas yang diunggah pegawai akan diverifikasi oleh supervisor. Apabila laporan telah disetujui, pelaksanaan perjalanan dinas pegawai akan dicatat sebagai kinerja pegawai dan nantinya dikirim ke SPK. Sistem e-Office juga mengakomodasi pembuatan surat keluar dan pengarsipan surat masuk. Pengadministrasi persuratan dapat membuat draft surat keluar yang akan diverifikasi oleh supervisor sebelum diterbitkan dan juga melakukan pengarsipan terhadap surat-surat yang masuk ke unit kerja atau fakultas. Berbagai kegiatan pegawai yang sudah dicatat di sistem e-Office akan direkap dan diolah di SPK sebagai kinerja pegawai. Pada SPK, pegawai dapat melihat rekapitulasi kinerja dari tugas-tugas yang telah dikerjakan. Selain itu, supervisor juga dapat melihat rekapitulasi dari hasil kinerja bawahannya. Rekapitulasi tugas dapat difilter menurut tanggal dan dicetak dalam format PDF untuk digunakan sesuai keperluan. Baik, demikian pemaparan dari kami. Kami berharap bahwa tugas akhir kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.